Selamat pagi Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Dia beserta kita. Karenanya jangan takut. Ingat, Dia punya kuasa. Apa yang dikatakannya pasti jadi. Itu sebabnya nantikan apa yang Ia ingin katakan di awal harimu. Karena dengan demikian, kalau kita ikut petunjuknya, kita merasakan penyertaan yang membawa kita untuk menggenapi bahwa saudara dan saya adalah lebih daripada pemenang. Izinkan saya berbagi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dari Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-22, 23 dan 24. Demikianlah firman Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Tuhan adalah harap bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Saudara-saudara, ada kata yang menarik. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Kata harapan memiliki arti bahwa itu adalah bentuk dasar dari kepercayaan akan sesuatu yang diinginkan, akan didapatkan, atau suatu kejadian akan berbuah kebaikan di waktu yang akan datang. Jadi harapan adalah sebuah bentuk sikap hidup konkret untuk menanti akan sesuatu. Ada hari depan yang akan kita terima yang jauh lebih baik dari hari ini. Karenanya kita membentuk bukan hanya di dalam hati, pikiran, perasaan, dan kehendak, tapi dalam sikap hidup. Kalau kita ingin berharap sesuatu yang baik di kemudian hari, maka benih yang harus kita tabur hari ini pun benih yang akan kita tuai baik. Kalau kita bersikap negatif, masa sih kita akan dapat respon yang positif di kemudian hari? Berharap itu bukan hanya sekedar imajinasi. Karenanya Ratapan pasal 3 berkata, ayat 22, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmat-Nya. Kalau kita berharap dan kita percaya tak berkesudahan, gak pernah habis, maka ada satu kata yang pasti kita tidak terjebak di dalamnya. Jenuh. Kalau kita mengerti tiap pagi tersedia rahmat yang besar, kita akan mulai hari kita dengan kerinduan untuk berjumpa dengan Dia lewat doa, pujian, penyembahan, dan firman. Yakinlah, tersedia rahmat-Nya yang selalu baru tiap pagi untuk kita. Jadi kalau orang mengerti tentang makna pengharapan, maka bagian pertama, ia akan bersemangat untuk cari Tuhan. Karena di situ dia akan mendapatkan kasih setia yang tak akan habis-habis. Lalu Ratapan berkata, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Di sini juga pengharapan mengandung sebuah makna. Ada kesetiaan Tuhan yang besar. Memahami bahwa kita manusia itu berproses. Kadang semangat, kadang kendor, kadang hilang sama sekali. Tapi Ia selalu menanti saudara dan saya dengan tangan terbuka. Dia tidak pernah baper, saudara.
Tuhan akan selalu menanti karena kesetiaannya sangat besar. Dia kasih saudara dan saya. Tanam itu, bahwa dia tidak akan pernah tolak, namun sambut kita dengan tangan terbuka. Dan ayat 24, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap. Bagian ketiga, pengharapan juga mengandung tahu apa yang harus kita bangun di dalam kehidupan ini. Bahwa Tuhan adalah sesuatu yang sangat berharga, yang tak akan kita lepas. Kalau Tuhan menjadi sesuatu yang berharga dan mendrive kehidupan kita, maka segala sesuatu yang Ia mau kita kerjakan dengan kerelaan. Dan segala sesuatu yang Ia kasih sebagai sebuah petunjuk bahwa Dia tidak suka untuk kita kerjakan hal tersebut, maka kita akan hindari. Kita bekerja, ada rezeki yang Tuhan telah tentukan buat kita. Cukup. Jangan coba melenceng, ngambil bagian yang lain yang bukan. Mungkin gak ketahuan, mungkin terasa nikmat, tapi itu bukan sesuatu yang diperkenankan Tuhan. Selalu kalau kita bertentangan dengan Dia, ada konsekuensi yang membuat kita akan merasa dalam sebuah tekanan yang berat. Karenanya, biarlah kita terus menyelaraskan hidup kita, pengharapan kita kepada Dia. Karena kita tahu, sebagai Bapa yang baik, Ia tidak akan pernah memberikan ular ganti ikan, batu ganti roti. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin.